Salam kenal, saya Atap, pemilik daripada Atap ECU 2000. Saya memperkenalkan kerjaan saya. Setelah saya lakukan, saya jalankan selama dari tahun 97, kurang lebih 20 tahun lebih. Dalam pengalaman saya menjalankan servis atau penjualan ECU, saya akan memberikan beberapa tips dari pengalaman selama saya 20 tahun lebih ini kepada para pehobi otomotif ataupun mekanik-mekanik agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga tidak banyak merugikan customer atau membuat kerusakan yang lebih fatal. Saya akan memperkenalkan bagian-bagian daripada pekerjaan saya, dari barang-barang yang saya jual, saya servis, itu aja. Nanti saya akan kenalkan dan saya akan memberikan beberapa tips cara memberikan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan sehingga tidak mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal. Silakan mengikuti video saya. Terima kasih. Dan ini adalah ECU yang kita pasarkan. Sebelumnya telah kita tes terlebih dahulu karena banyak sekali customer yang datang kemari untuk membeli ECU, dan itulah kesempatan kita untuk mengetes ECU kita yang akan kita pasarkan. Ini adalah ECU yang kita jual di dus sebelahnya. Nah, dan semua ini adalah ECU, kebanyakan adalah impor. Dan ini juga sebagian dari ECU yang kita impor. Kebanyakan ini adalah Nissan ya, Nissan. Seperti ini. Yang kita impor juga Nissan. Dan ini juga sebagian besar ECU yang kita pasarkan di Indonesia. Oke. Ini juga ECU kita yang kita pasarkan di pasaran dengan berbagai jenis. Dan untuk diketahui, biasanya kalau X dari luar, ECU itu beda tipe dengan pemakaian yang di Indonesia. Kadang memang tipenya berbeda tapi bisa dipakai. Dan ada beberapa tipe seperti Nissan punya, memang dari tipe-tipe tersebut kita tidak memberikan tipe yang aslinya, karena dalam segi perdagangan kita yang impor dengan mencari ECU yang bisa dipergunakan di Indonesia. Dan dari segi perdagangan, tipe-tipe itu kita hilangkan agar para importir yang lain pun tidak begitu saja meniru dengan mencontoh barang-barang yang kita impor lebih susah. Itulah mengapa beberapa tipe daripada
ECU yang kita jual, kita hilangkan tipe asli dari negara tersebut. Setelah kita melihat-lihat stok ECU dari tempat saya menjual, toko saya, sekarang saya akan memberikan beberapa tips di mana ECU ini adalah satu perangkat elektronik. Dia perangkat elektronik yang menggantikan dulu sistem kabulator, di mana sistem kabulator ini telah dihapus dan sistem injection telah dikenalkan. Dan setelah pada masa-masanya yang sekarang ini terus dikembangkan, bahkan sampai semuanya sudah melalui sensor-sensor. Untuk kita ketahui bahwa sensor-sensor itu tidak bekerja dengan voltase yang diberikan dari aki, yaitu 12 volt atau 24 volt, tapi dia bekerja antara range 0 sampai 5 volt atau minus dari 0 sampai 5 volt. Jadi dia akan mensensor, akan memberikan cranking pada sensor-sensor. Contoh bisa kita buktikan dengan bisa membaca buku-buku saya. Kita bisa lihat dari pin-pin yang ada pada ECU, di sana akan mengeluarkan voltase ini hanya sekian volt bekerjanya. Jadi tidak 12 volt. Banyak daripada mekanik-mekanik yang terdahulu, mekanik yang mengenal otomotif tapi tidak mengikuti perkembangan elektronik. Jadi saran saya pada Otomania, di mana kita sekarang tidak bisa lagi lepas dari elektronik, itu patut dan harus kita ikuti. Minimal kita harus tahu barang-barang yang harus kita pergunakan, alat-alat yang kita pergunakan sesuai dengan keadaan mobil-mobil atau kendaraannya sekarang. Mari kita lihat buku-bukunya. Di sini kita akan memilih beberapa buku untuk panduan kita. Apa sih sebenarnya ECU itu? Ke bagian mana aja sih ya sebenarnya ECU itu? Ini ada Mitsubishi CK. Kita cari yang Suzuki, ada Volte. Kita coba bawa 3 buku ini untuk kita lihat dulu. Oke. Di sini kita bisa lihat ini adalah tabel daripada workshop manual Volte 120 SS, di mana voltase yang dipergunakan bervariatif. Contohnya di ignition coil antara 1 volt atau kurang dari 0,3 sampai 3 volt. Artinya di mana semua power supply yang dikeluarkan oleh ECU itu tidak 12 volt. Bervariatif. Bisa juga Anda lihat sendiri 0,8 sampai 1,4 volt. Artinya kita tidak bisa gegabah, kita tidak bisa dengan tidak sengaja memberikan voltase yang membuat ECU ini rusak, karena dia yang memberikan voltase antara di bawah 5 volt, bukan menerima. Tapi biasanya mekanik yang tidak mengerti, tidak mengikuti apa prosedur daripada elektronik yang telah banyak dipakai pada mobil-mobil sekarang ini, ya, mereka tidak tahu. Saya akan memperkenalkan kenapa mekanik-mekanik ini sampai nggak tahu, yaitu biasanya mekanik mereka oke dalam bidang mekanikal, mesin atau segala macam, itu mereka hafal, mereka oke, bisa menangani semua. Tapi secara elektronik mereka kadang-kadang malas atau ada benturan waktu apa segala macam. Yang penting mereka sudah bisa bekerja, sudah menghasilkan uang, ya sudah. Mereka tidak mengikuti apa dan perkembangan sekarang. Saya akan memperkenalkan, ini adalah barang yang memang biasa dipergunakan oleh mekanik. Ini adalah
pengganti daripada test pen. Pengganti test pen, dimana kita dapat membuatnya dengan modal kabel, jarum 2, jarum suntik, lampu LED seperti ini, dan ini sama aja. Oke, bentuknya yang seperti ini. Nah, nanti kita pergunakan resistor untuk mengurangi voltase yang masuk sehingga LED ini tidak cepat putus, yaitu bisa dengan 20 atau 30 ohm. Oke, ini adalah bagan daripada yang seperti kita ketahui dioda LED, dimana ada kutub anoda dan katoda. Arus listrik hanya dapat mengalir pada satu arah, jadi tidak bisa mengalir dua arah atau bolak-balik, sehingga lebih safety untuk kita gunakan. Berbeda dengan test pen yang biasa kita gunakan, yang memang test pen ini adalah terdiri dari kumparan yang memijar setelah kita berikan arus listrik positif negatif, dan dapat bekerja bolak-balik arus listrik yang kita beri. Ini adalah bagan test pen yang pakai kita gunakan, dimana satu kutub kita untuk mengukur fuse atau yang lainnya untuk mencari positif, dan satunya lagi yang dicapit buaya kita gunakan di posisi negatif atau sebaliknya. Mari kita lihat prakteknya di penggunaan daripada LED dan lampu pijar ini. Oke, sekarang ini adalah alat yang tadi kita buat, LED yang kita buat pengganti daripada test pen. Nah, nggak bedanya dengan test pen biasa. Ini kita masukkan yang hitam, kita masukkan anodanya, kita masukkan ke min, katodanya di plus, dia pun tetap akan nyala. Oke, artinya arus listrik dapat mengalir. Kita lihat di sini lagi, ini adalah fuse box daripada, kebetulan saya adanya Serena buat praktek kali ini. Nanti kalau misalnya ada lagi mobil yang lain atau trouble yang lain, saya akan share lagi melalui YouTube. Ini kita bisa ukur spring. Oke, sama saja. Artinya ini bisa dipakai seperti test pen, tapi tidak seperti test pen fungsinya, karena ini kalau terbalik tidak akan nyala. Contoh, kita ini minnya kita masuk ke plus dan ininya kita ke min, dia nggak akan nyala, dia tetap nggak akan nyala. Oke, ini bisa bolak-balik, plus jepit kita plus jadi min, dia pun nyala, min plus pun nyala. Ini artinya listrik ini bisa bolak-balik. Oke. Tapi dengan LED ini kita nggak bisa mempergunakannya secara bolak-balik. Ini min ketemu plus, dan waktu minnya kita taruh di plus dan plusnya taruh di min, ini tidak akan menyala karena hanya satu arah. Oke, berarti ini safety buat mencari kerusakan-kerusakan di mobil, terutama di sensor-sensor. Kita coba
posisi sekarang mobil adalah on, dan kita coba kabel yang ada di coil. Di coil ada 3 kabel di sini. Secara manual book ini ada 12 volt, ada ground. Di sini ada 12 volt, ground dan cranking. Oke, kita bisa, kalau memakai test pen itu memang bisa dengan menjepit negatif. Kita akan mencari 12 volt. Oke, pasti nyala. Ground tetap nggak ada. Tapi di cranking nanti itu akan bahaya. Karena apa? Di cranking ini dia datangnya dari ECU dan voltasenya hanyalah 2,5 volt. Bahayanya kenapa? Kalau kita masukin di sini, di jepitnya ini adalah negatif, di sini ground, itu nggak gitu bahaya karena nggak ada voltase yang masuk seperti yang bisa kita bicarakan tadi. Tapi kalau kita seandainya mobil ini nggak hidup atau apa, kita akan bingung buat mencari ground. Kita akan cari satu, sedangkan ini posisi test pen adalah 12 volt sekarang. Oke, beda dengan yang kita pergunakan adalah LED. LED 12 volt kita akan cari, berarti ini posisi paling pinggir adalah 12 volt. Ini belum tahu karena belum nyala, ini pun belum tahu karena belum nyala. Oke, kita posisi sekarang ada di plus. Artinya kalau tadi pakai test pen ini adalah 12 volt. Tapi kalau kita pakai LED, kita akan cari. Belum ada juga. Kita coba cranking sekarang mobilnya ya. Kita hidupin. Cabut sekarang cover coilnya. Oke, kita lihat di sini kita posisi tes dioda kita adalah di positif. Kita akan mencari negatif. Ini tidak akan menyala karena kabel merah ini adalah positif, itu negatif. Artinya ini kelistrikan tidak akan mengalir positif ini ke cranking atau ke negatif. Posisi kita balik. Sekarang positif masuk dan kita akan mencari negatif. Mana yang ada negatifnya? Di kabel coil. Tadi di sebelah sini ada 12 volt, artinya di tengah adalah negatif. Coba dibayangkan misalnya ini kita mempergunakan test pen, artinya positif ini 12 volt masuk ke negatif, rusaklah ECU kita. Oke, dan sekarang kita mau mengetes cranking. Cranking dalam buku kita lihat itu adalah pulser yang datangnya kedip-kedip kurang dari dia adalah positif, datangnya crank, artinya putus-putus kurang dari 5 volt. Kita bisa lihat dari sini tadi posisi pinggir adalah 12 volt, tengah adalah ground, dan ini artinya adalah cranking. Oke, artinya mobil ini dapat bekerja dengan sempurna adanya cranking di coil. Oke, masuk lagi, mobil bisa normal kembali, tidak pincang. Nah, begitulah tips saya. Bedanya antara test pen dan
dioda yang kita buat sebagai test pen, pengganti test pen. Dioda ini bisa kita buat seperti yang tadi kita lihat, hanya butuh beberapa komponen, atau kita bisa beli harga jadinya ada, mungkin barang jadinya ada, tapi ini lebih safety untuk mencari kerusakan-kerusakan di mobil, untuk menjaga supaya ECU kita tidak rusak karena kesalahan teknik. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan buat pengalaman para mekanik dan para otomania yang mempunyai hobi otak-atik mobil. Terima kasih. Salam.